Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2467 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop beberapa nasihat. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menyampaikan beberapa nasihat kepada murid-muridnya, dan tentunya kepada kita semua gereja Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa nasihat Tuhan Yesus buat kita? Yang pertama, jangan menjadi penyesat. Saudara perhatikan, ayat 1 dan ayat 2, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir zaman ini, ada banyak sekali penyesatan terjadi di mana-mana. Termasuk di dalam gereja sendiri. Makanya kita semua anak-anak Tuhan harus selalu baca firman Tuhan supaya apa? Supaya kita mengenal, mengetahui, dapat mendeteksi ajaran-ajaran sesat yang masuk dalam pengajaran-pengajaran di gereja-gereja. Kalau kita tidak rajin baca firman Tuhan, kita tidak tahu kebenaran, kita akan sangat mudah dibelokkan dari kebenaran, dan kita menjadi korban dari ajaran-ajaran sesat itu. Yang kita pikir kita ada di dalam gereja, yang kita pikir kita sudah ada di jalan yang benar, tapi ternyata kita ada di jalan yang sesat. Saudara, banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang palsu di luar sana. Mereka memiliki pemahaman bahwa semua agama sama, cuma jalannya yang beda. Makanya banyak orang berpikir, seperti pepatah mengatakan, banyak jalan menuju Roma. Iya, jalan menuju Roma, saudara, banyak jalan untuk sampai ke kota Roma. Tetapi saya mau bilang, hanya satu-satunya jalan yang menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Dengar ini baik-baik.
Keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus, di luar itu tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya tokoh agama yang berani mengatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sedang mengikuti firman Tuhan saat ini, saudara mengikuti Yesus Kristus, saudara ada di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara ada di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara pasti selamat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada juga pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya manusia suci. Yesus bukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kan ajaran-ajaran yang sesat, saudara. Dan ini banyak sekali pengikutnya. Banyak sekali yang percaya bahwa Yesus hanya manusia, bukan Tuhan. Saudara, banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan di luar sana. Kalau kita tidak paham firman Tuhan, kita hanya sekedar jadi orang Kristen, kita tidak mau belajar firman Tuhan, kita tidak mau baca firman Tuhan, maka kita akan sangat mudah digiring ke jalan yang sesat itu. Saudara dengar ini baik-baik, saudara harus waspada dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Memang saudara, ajaran yang menyesatkan itu memang kelihatannya itu memang masuk logika. Memang kelihatannya, wah ini memang luar biasa. Baik itu penyampaiannya, memang analisanya memang bagus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah mengingatkan kita, waspadalah dan berjaga-jagalah. Sebab si iblis ini, si serigala ini menyamar menjadi sama seperti kita, domba-domba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang kelihatannya sama ajarannya, tetapi mulai kita tahu bahwa ada penyelewengan ketika kita terus lebih dalam masuk, saudara, dalam pengajaran mereka. Kita sadar tapi sudah terlambat, sudah masuk ke dalam perangkap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, waspadalah dan berjaga-jagalah. Saudara sebagai orang percaya jangan juga mengajarkan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Kalau saudara mengajarkan di luar firman Tuhan, saudara ajarkan di dalam gereja kepada jemaat, saudara sudah menjadi penyesat. Makanya selalu saya katakan saudara harus terus baca firman Tuhan. Amin. Supaya saudara tahu kebenaran yang sejati. Haleluya. Kalau saudara tahu yang asli, yaitu firman Tuhan, ketika ada orang yang bawa ajaran di luar firman Tuhan, saudara akan mengenalinya. Saudara akan kritis karena saudara tahu kebenarannya. Amin. Kalau saudara jarang baca Alkitab, tidak mau belajar, saudara akan mudah disesatkan. Dengar ini baik-baik. Firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengarkan, yang saudara renungkan siang dan malam itu akan menjadi filter, akan menyaring ajaran-ajaran yang gak benar untuk masuk ke dalam pikiran saudara. Saudara harus selalu baca firman Tuhan supaya ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran di luar kebenaran firman Tuhan itu tidak masuk dalam pikiran saudara. Saudara dapat mengenali, dapat tahu dengan segera bahwa apa yang saudara dengar, yang diajarkan oleh orang ini dan orang itu, ini nggak benar, ini nggak sesuai dengan firman. Saudara terlindungi karena saudara baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan menjaga saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin dalam pelayanan di gereja saudara, saudara harus mengawasi pengajaran saudara. Saudara harus mengajar sesuai dengan kebenaran firman. Apa yang saudara tangkap, apa yang saudara dapatkan dari firman Tuhan atau dari pengajaran, dari hamba Tuhan, saudara harus saring terlebih dahulu.
Apakah ini sesuai dengan ajaran firman Tuhan atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara, saya memperhatikan begini. Kalau kita sedang memulai pelayanan, masih merintis, Saudara, biasanya ajaran itu masih murni, Saudara. Karena jemaatnya baru beberapa orang. Tapi lama-kelamaan, Saudara, kalau latar belakang pendidikan kita sudah mulai tinggi, Saudara, dan jemaat semakin banyak, biasanya itu kalau dia tidak mengawasi ajarannya, biasanya mulai menyimpang, Saudara. Coba Saudara perhatikan. Kalau sudah punya masa gereja yang banyak, Saudara, mulai menyeleweng, Saudara. Ajarannya, Saudara, mulai di luar firman Tuhan. Orang hanya melihat, wah ini karisma pemimpin, ini wah khotbahnya bagus, khotbahnya kebanyakan lucu, Saudara. Kalau kebanyakan lucu juga, Saudara, tidak ada pengajaran. Yang Saudara bawa pulang, Saudara, lucunya bukan firmannya. Kadang-kala kita bingung, ini lagi khotbah apa stand up komedi. Boleh untuk memberikan penyegaran supaya orang konsentrasi, tetapi jangan sampai pengajarannya justru cuma 10%. Yang lucu-lucunya itu malah yang lebih banyak, 90%, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Sebagai seorang pemimpin, Saudara jangan jadi penyesat. Dan sebagai jemaat, Saudara jangan juga mau disesatkan. Hukuman bagi orang yang menyesatkan di ayat 2 adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Bagi orang-orang yang menyesatkan, dia lebih baik dilemparkan ke dalam laut. Dan firman Tuhan dikatakan di ayat 1, bagi orang-orang yang menyesatkan, hidupnya celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadi penyesat dan jangan mau disesatkan. Yang kedua, jaga hatimu. Perhatikan ayat 3 dan ayat 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, nasihat Tuhan buat kita, jaga hatimu. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena yang Tuhan lihat itu bukan penampilan luar, tetapi apa yang ada di dalam hatimu. Ada banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, saya pernah alami, saudara. Sebelum berangkat pelayanan, berantem sama istri, berantem sama anak, saudara. Bapak Ibu, saudara, memang pelayanan itu berjalan lancar, selesai sampai akhir. Tetapi hati kita tidak kita jaga, Tuhan menolak pelayanan kita. Sama seperti persembahan Kain. Persembahan Kain kenapa ditolak Tuhan? Karena dia tidak menjaga hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hatimu. Ketika saudara datang kepada Tuhan, jaga langkahmu, jaga hatimu, jaga hidupmu. Karena saudara mau datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita mau melayani Tuhan. Tadi saya katakan yang Tuhan lihat itu bukan penampilan kita. Bukan apa yang kita pakai atau apa yang kita lakukan dalam pelayanan. Mungkin saudara sebagai WL, singer, atau pemain musik, atau saudara sebagai seorang pengkhotbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus jaga hati. Karena yang Tuhan lihat itu hati. Makanya sebelum pelayanan saudara perhatikan. Iblisnya itu banyak. Banyak mau menghancurkan suasana hati kita. Sehingga ketika kita melayani, kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Dia serang itu hati, saudara. Karena iblis tahu yang Tuhan lihat itu hati. Manusia bisa saja menutupi semua apa yang ada dalam hatinya dengan berpenampilan baik, pakai baju bagus. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat
adalah hatimu. Jangan sampai saudara melayani tapi hatimu rusak karena ada sesuatu yang tidak beres di hatimu. Firman Tuhan ini ajarkan, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, tegurlah dia. Kalau dia menyesal, ampuni dia. Kalau saudara tidak melepaskan pengampunan, sampai kapanpun atau sebaik apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita melepaskan pengampunan, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan mengalami damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Amin. Haleluya. Jaga hatimu. Amin. Jangan sampai ada orang yang mencuri sukacitamu. Mereka buat kita marah. Mereka buat kita itu tersudut. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jaga hatimu. Apalagi kalau saudara mau melayani, saudara harus menjaga hati saudara. Terus lepaskan pengampunan saudara. Supaya tidak merusak suasana hatimu ketika saudara datang kepada Tuhan. Ketika sudah melayani Tuhan. Hatimu beres. Amin. Haleluya. Jaga hatimu. Yang ketiga, perbesar imanmu. Amin. Sudah perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya iman kita semakin hari semakin besar? Kita harus selalu baca firman. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan kalau saudara punya iman sebesar biji sesawi saja, saudara bisa memiliki kuasa yang luar biasa. Saudara bukan hanya bisa memerintahkan pohon ara ini untuk terbantun ke laut, tapi saudara bisa memindahkan gunung dengan iman sebesar biji sesawi. Amin. Artinya saudara akan memiliki kuasa yang luar biasa. Kalau saudara terus baca firman, merenungkan firman Tuhan dan memiliki iman sebesar biji sesawi. Oh, haleluya. Saudara punya kuasa yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, perbesar imanmu. Amin. Makanya saudara, semakin banyak sudah baca firman Tuhan, semakin baik buat saudara. Semakin luar biasa imanmu, semakin besar juga kuasa yang saudara terima dari Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar nasihat-nasihat Tuhan Yesus untuk kita para pemimpin dan juga jemaat. Yang pertama, jangan menjadi penyesat. Dan saudara sebagai jemaat, jangan juga mau disesatkan. Makanya terus baca firman Tuhan, maka saudara akan mengenal jalan kebenaran. Jalan yang benar, jalan yang tidak benar, saudara akan mengenalinya karena saudara baca firman Tuhan. Yang kedua, jaga hatimu. Karena apa? Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Dan yang ketiga, perbesar imanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa bulan Juni nanti kita akan merayakan bersama-sama 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara, semua pendengar yang setia, semua mendapat undangan untuk hadir bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Mari dukung pelayanan ini supaya tetap eksis, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Mari support untuk perayaan hari ulang tahun dengan doa, daya, dan dana, supaya acara ini dapat berjalan dengan baik, karena kita akan buat untuk aksi sosial dan juga untuk KKR seperti biasa. Bapak Ibu Saudara, ya ada di luar kota, mari datang bersama-sama, kita berfellowship bersama-sama dengan pendengar setia yang lain yang datang dalam ibadah ucapan syukur itu. Saudara yang mau support pelayanan ini, saudara bisa menabur di rekening Bank Mandiri di 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bapak Ibu Saudara, mari sukseskan ucapan syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Haleluya, haleluya. Dengan demikian, Bapak Ibu sudah menjadi bagian bersama dengan saya dalam pelayanan ini. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.